Sementara untuk pengerjaan tulangan dengan BPS itu bukan untuk konsumsi pribadi, tetapi untuk konsumsi orang lain. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan apa sih? Sebelum break dulu ya, sebelum break dulu. Nanti setelah break sekitar 30 menit atau 40 menit ya. Dan nanti disambung lagi, dan nanti kita diskusikan lagi kalau jadwal gitu kan ya. Kalau jadwal yang di blog itu kan informasinya harus 10 jam gitu kan ya. 10 jam. Cuma nanti kita gimana caranya kalau 10 jam terus-terusan kan ya bosan juga gitu kan ya. Nanti kita diskusikan saja ya setelah kita istirahat dulu sekitar 30 menit sampai 40 menit gitu kan ya. Karena kalau harus 10 jam kalau suruh apa kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, barusan ada loss dulu sedikit ya. Ya kalau 10 jam dengan jadwal bentrok kan jelas tidak bisa ini ya. Kalau Anda sudah absen belum? Belum, Pak. Di akademik belum terbuka. Oh iya, karena Bapak juga belum absen ya. Oke, kita break dulu aja ya. Sementara Bapak akan ke Polban dulu untuk ngurus daftar ulang ke BGI ya. Nanti dibikinkan lagi Mas Bintang ya, Zoom-nya ya. Halo, Mas Bintangnya ada? Iya Pak, baik Pak. Ya, nanti jam 10 aja ya, biar agak ini leluasa lah ya. Iya Pak. Jadi sekarang istirahat dulu, kemudian nanti dibuatkan Zoom-nya 10 aja ya. Sementara Bapak izin dulu untuk lab ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ini mengenai data tugas ya, Bapak koreksi aja ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Jadi jangan per orang ya. Pakai kelompok aja berdua. Halo? Iya, Pak. Gimana yang lainnya setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke ya, jadi Anda milih aja. Tentukan dulu kelompoknya. Milih aja. Misalkan Anda kelompok 1 ya. Tidak harus datanya yang data kelompok 1 gitu kan ya. Pokoknya milih aja, tapi jangan sama ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi data tugasnya ada 24 kelompok, sementara data mahasiswanya 12 kelompok. Jadi milih saja di antara 24 kelompok dari data tugas ya. Oke, bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dulu mengenai tugas ini, karena
Di kelas yang lain masih banyak yang bingung di dalam membaca data tugas ini gitu ya. Coba perhatikan yang di blok ini ya. Yang ini aja lah, biar ini. Kelihatan itu? Yang di blok. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Jadi ini existing ditambah 50 cm. Lihat gambarnya ya. Ini kan yang lebar L ya. Nah ini. Ini yang L ini. Yang panjangnya existing itu 4.500 ya. Sesuai dengan data tugas ya. Data tugas sebelumnya. Ini juga sama 4.500 sesuai dengan data tugas. Nanti dicocokkan dengan data tugas ini. Misalkan yang di blok warna kuning itu kan ditambah 50 cm. Maka ini menjadi berapa ini L-nya? Halo? L-nya menjadi berapa? 5.000. 5.000. Sementara P-nya berapa? Sementara P-nya berapa? Halo, P-nya berapa? Tetap, Pak. Tetap berapa? Sementara P-nya berapa? Bapak masih nggak ngerti data P sama L-nya itu dari mana ya, Pak? Ini kan existing kan ya? Existing dari job sebelumnya. Kan job sebelumnya itu as kolom ke as kolom itu 4.500 kan ya? Baik P maupun L gitu kan? Halo? Dari job yang plat lantai itu, Pak? Iya. Oh iya, Pak. Oke, bisa dipahami ini Bisa, Pak. yang denah ya. Iya, Jadi Pak. P dan L itu ukurannya sama 4.500. Sesuai dengan data tugas di job sebelumnya. Kemudian untuk tugas ini, lihat data tugasnya untuk PBS. Kalau data tugas kelompok 1 sampai 11 itu adalah L-nya yang ditambah dan dikurangi.
Kemudian untuk yang data kelompok di tugas ini 12 ke 14, panjang P-nya ada yang dikurangi dan ada yang ditambah dari 4.500 itu. Tinggal menyesuaikan aja. Nantinya tergantung Anda pilihannya mau ngambil yang mana gitu ya. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Siap, Bisa, Pak. Oke. Pak. Jadi ini denahnya, ini data tugasnya. Nah, di denah itu ada petunjuk untuk mengerjakan kolom adalah seperti ini. Dari file cap ke setengah lantai. Kemudian untuk mengerjakan lantai dasar, untuk mengerjakan tulangan di lantai dasar, maka tulangannya ke bawah setengahnya ditambah panjang penyaluran atau panjang sambungan, dan menembus lantai 1 ditambah lagi setengah plus sambungannya ya. Nah di sini Anda harus bisa menentukan ya bahwa setengah tinggi lantainya itu ada di sekitar ini ya. Yang ada di sekitar ya, di sekitar ini ya. Oke, coba perhatikan ininya ya.
Nah, maka panjang tulangan, jadi nanti merancang untuk kolomnya ya. Merancang kolomnya adalah tinggi lantai dasar ke lantai 1 untuk semua kelompok ya. Ditambah setengah ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2, ditambah setengah ketinggian dari lantai basement ke lantai dasar. Nanti ditambah 40D ya. Jadi 20D yang ditambah di lantai 1 ke lantai 2, dan 20D lagi ditambah dari lantai basement ke lantai dasar. Jadi total 40D. Bisa kebayang? Belum, Pak. Boleh diulangin lagi, maaf, Pak. Nah, coba perhatikan garis ininya ya. Garis tanda merah ini yang horizontal itu tepat di tengah-tengah antara lantai. Bisa kelihatan? Halo, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Itu kan baru tengah-tengah lantainya ya. Baru tengah-tengah lantainya. Kalau yang di atas antara lantai 1 dengan lantai 2, dan di bawah antara lantai basement dengan lantai dasar. Nah, tinggal ditambah sambungannya. Yang atas 20D, yang bawah 20D, jadi total 40D. Maka panjang tulangan untuk kolom yang dirancang sesuai dengan pemutusan tulangan kolom, maka kalau diurut dari bawah adalah 20D ditambah setengah tinggi lantai basement ke lantai dasar, ditambah tinggi lantai dasar ke lantai 1, ditambah setengah lantai 1 ke lantai 2, dan ditambah 20D. Bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, itu dulu ya yang perlu dipahami. Nah, nanti baru kita lihat mengenai potongan-potongannya untuk melihat jumlah tulangan kolom itu ada berapa, kemudian jarak sengkangnya berapa, diameternya berapa yang digunakan untuk penulangan kolom. Sudah di itu belum? Sudah di apa? Screenshot? Udah atau belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contoh format BBS ya. Berdasarkan standar BS 8666 tahun 2005. Jadi di sini ada nomor bentuk kodenya yang akan dikerjakan. Kemudian ada diameter yang digunakan untuk setiap bentuk itu. Kemudian ada gambar. Kemudian ada jumlah. Dari bentuk ini jumlahnya 101 ya. Kemudian untuk diameter 19, panjang per meternya adalah 2,23. Kemudian kalau untuk mencari total beratnya ini, kalau terlalu besar kan bisa di dalam ton ya. Kalau masih kecil
dalam kilo ya. Nah ini karena menggunakan software, berarti ada bentuk kodenya ya. Jadi kalau kode seperti ini, kodenya 21 gitu. Nah ini bentuk seperti ini untuk tulangan file cap ya ini. Jadi ada data L atau panjang totalnya. Ini A, ini B, ini C ya. A, B, C. Karena notasi D-nya tidak ada, ini berarti tidak ada. R itu adalah lingkarannya ya. Lingkaran ininya. Ini berdasarkan rumus untuk mencari panjang tulangan berdasarkan standar ini. Ini rumusnya ada di bawah sini. Nah, tetapi untuk tugas ini jangan dulu pakai rumus ini kan ya. Jadi gunakan aja rumus sederhana yang sudah kita laksanakan. Cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau menghitung panjang seperti ini, B-nya dicari dulu. B yang apa namanya, setelah dikurangi ya. Setelah dikurangi 1/4 lingkaran dan 1/4 lingkaran. A-nya juga sama, dikurangi dulu 1/4 lingkarannya. Jadi 12D ditambah dengan 1/4 PD nantinya ya, ditambah B, ditambah 1/4 PD lagi, di ujungnya dan ditambah C ya. 12D lagi. Itu kalau untuk yang di balok. Nah, bagaimana kalau yang di file cap? Nah, itu bisa dilihat dari gambar yang ada ya. Kalau file cap itu kan ketinggiannya ya biasanya minimum itu sekitar 80 cm ya. Karena menyesuaikan dengan panjang persyaratan di dalam pelaksanaan itu ya. Nah, biasanya itu dibagi 2. Jadi ketinggian itu setelah dikurangi dengan selimut beton ya. Supaya apa? Supaya overlapnya itu tetap memenuhi persyaratan ya. Sekitar 40D nanti overlapnya itu. Oke, ini hanya contoh untuk bagaimana menghitung kebutuhan tulangan dengan standar PBS. Kebetulan ini menggunakan software PBS. Kemudian di akhir tabel ini ada remark atau keterangan atau catatan bahwa kode 01 dan kode 01A itu adalah untuk elemen file cap ya. Tapi nanti untuk tugas remark ini atau keterangan ini jangan diisi oleh elemen ya, karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Nanti diisi dengan sisa tulangan saja, kemudian akan digunakan untuk kode berapa ya. Misalkan kode 05 gitu kan ya. Nah dari kode 05 juga dirujuk lagi menggunakan sisa seluruhnya atau sebagian dari kode 01 ya. Ini hanya untuk tugas saja. Kalau Anda mengerjakan proyek yang sebenarnya ya harus diisi dengan elemen strukturnya ya. Jadi sekali lagi, karena ini masih dalam tahap pembelajaran, jadi diisi dulu keterangannya atau catatannya dengan sisa tulangan yang digunakan untuk kode yang mana ya. Nah, kemudian mengenai formatnya sudah Bapak buatkan, namanya tinggal ditulis saja berdua, nama juga tinggal ditulis berdua, dan kelas. Ini yang kurang adalah garis ininya, tanggalnya ya, yang kurang. Jadi formatnya seperti ini, ada tanggal, ada nomor tanggal, kemudian uraiannya apa yang diasistensikan. Kalau di luring itu kan ya, jadi tinggal diparap aja gitu kan ya. Mungkin nanti kalau
sistem online ini ya asistensinya biasanya bareng-bareng. Walaupun di luring ya, biasanya Bapak suka menerapkan asistensinya bareng-bareng. Tapi tidak termasuk penjelasan gambar ya. Jadi setelah gambar dijelaskan, baru menghitung. Nah di dalam menghitungnya yaitu digunakan asistensi jika memang belum dipahami dengan baik gitu aja. Nah diharapkan asistensi itu minimal 3 kali. Jadi mengacu kepada 3 komponen atau 3 elemen ya, yaitu kolom, balok, dan lantai gitu aja. Atau kalau di prodi yang lain ya tidak mengacu kepada elemen itu kan ya, tetapi kepada kerumitan di dalam menerjemahkan gambar gitu kan. Kemudian mengenai laporannya, ini ada 4 poin ya. Sebenarnya 3 poin ini kan ya, 3 poinnya, tapi ini diberi kesimpulan saja ya. Kesimpulan itu bahwa untuk memberi kejelasan dari hasil pekerjaan itu kan sudah disimpulkan kan ya. Jadi kesimpulannya itu apakah ekonomis atau tidak. Nah, isi laporan ini tentu saja untuk kepentingan semua pihak ya yang ada di di struktur organisasi proyek ya. Dalam hal ini adalah kontraktor ya. Jadi nomor 1 itu kepentingannya ya dari mulai pelaksana ya atau dari atasnya site engineer ya yang akan mengelola proyek ya. Kalau Pimpro kan terlalu jauh ya. Site engineer aja lah. Site engineer turun ke pelaksana ke mandor kepada kepala tukang, kemudian ada tukang, dan terakhir adalah pekerja ya. Itu sesuai dengan persyaratan yang ada di peraturan bahwa mengerjakan untuk pekerjaan tulangan itu kan ada mandor, ada kepala tukang, dan ada pekerja ya. Pekerja itu adalah pembantu tukangnya ya. Kemudian tukang dan pekerja ada kepalanya, itu kepala tukang. Kemudian kalau pekerjanya berkelompok juga ya, terdiri dari beberapa kelompok, tentu saja ada kepalanya lagi yang disebut dengan mandor gitu ya. Jadi mandor itu membawahi beberapa kelompok. Nah dari mandor itu ada atasannya yaitu pelaksana ya. Dan kalau proyeknya besar ada kepala pelaksana lagi gitu ya. Nah itu untuk poin 1 kan ya. Nah bagaimana untuk poin 2-nya ya? Poin 2 itu untuk kebutuhan bagian logistik gitu ya. Atau bagian pembelian. Jadi tulangan yang dibutuhkan itu diameternya berapa, jumlahnya berapa, itu kan untuk kepentingan bagian logistik atau bagian pembelian. Nah kalau hitung-hitungannya tidak jelas, maka akan membingungkan bagian pembeliannya, bagian logistik. Nah kenapa membingungkan? Karena kalau di proyek itu kan tidak sembarangan ya mengeluarkan uang itu. Karena berkaitan dengan cash flow perusahaan gitu ya. Misalnya saja begini, kalau mengerjakan tulangan untuk 2 minggu yang akan datang, apakah tulangannya harus disiapkan dari minggu sekarang atau cukup minggu depan gitu aja. Nah kalau tulangan disiapkan 1 bulan sebelumnya jelas tidak mungkin ya.
karena itu akan mengganggu cash flow-nya perusahaan gitu. Nah, oleh karena itu mengenai penjadwalan di proyek itu harus jelas itu supaya tidak mengganggu cash flow-nya perusahaan gitu ya. Nah, termasuk di dalam pekerjaan tulangan. Jadi pekerjaan tulangan tidak bisa di drop sekaligus untuk kebutuhan satu proyek gitu ya. Tetapi harus didatangkan per tahap sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Oleh karena itu maka hasil-hasil dari perhitungan itu harus cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan semua pihak katanya. Nah, mengenai poin 3, sisa tulangan, itu juga harus jelas. Sisa tulangan itu sisa tulangan yang bisa dipakai lagi atau sisa tulangan yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi ada 2 kriteria. Nah, makanya harus pandai-pandai di dalam menghitung kebutuhan tulangan itu. Jangan sampai sisanya itu banyak, kemudian dari sisa itu masih banyak juga yang bisa digunakan gitu ya. Digunakan untuk keperluan-keperluan di kode-kode yang lain itu. Nah, sehingga kalau dibuat persentasenya ya jangan sampai melebihi 10%. Karena kalau melebihi 10% itu nanti dikategorikan tidak ekonomis. Jadi kenapa tidak ekonomis itu ya Anda harus bisa melihat atau membedahnya dari cara menghitung biaya tulangan itu hanya. Harus dilihat secara utuh gitu aja. Bahwa untuk menghitung tulangan itu kan di dalam analisa harga satuan pekerjaan itu sudah dilebihkan ya sebesar 5% bahannya ya. Ya secara otomatis kan ke harga juga akan naik sekitar 5% gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat lagi dari total volume pekerjaan pembesian yang sudah dikalikan dengan harga satuannya itu, maka akan diberi keuntungan sebesar 10% ya, sampai 15%. Kalau sekarang 15% ya. Ya kalau zaman dulu ya 10% itu ya. Nah, katakanlah dari bahan yang dilebihkan itu 5% dan dari keuntungan 10% kan total 15% itu aja. Maka kalau mengerjakan pembesiannya itu nilai ekonomisnya sudah di atas 10%, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan tulangan itu tidak ekonomis gitu ya. Karena sudah mengurangi keuntungan kontraktor itu aja. Jadi kalau 5% ya masih wajar lah gitu ya. Masih wajar. Tidak terlalu kecil gitu ya. Tapi kalau sudah di bawah 5% kan terlalu kecil itu ya. Oleh karena itu sisa tulangan itu jangan sampai lebih dari 10% ya. Supaya pekerjaan-pekerjaan tulangan itu memenuhi standar gitu ya. Ya artinya standar pelaksanaan dan standar biaya gitu ya. Nah, untuk bisa memahami mengenai isi laporan itu, nah kita harus satu-satu ya mencermati dari penjelasan-penjelasannya itu ya. Karena apa? Karena dari penjelasan-penjelasan ini itu ya terus terang aja ya, tidak bisa dipahami secara langsung karena butuh pemahaman dari gambarnya ya. Kemudian bagaimana menerjemahkan dari gambar tulangan itu kepada rencana pelaksanaannya. Nah, Anda sudah dibekali beberapa
apa namanya ya, kalau dibilang mata kuliah ya mata kuliah tuh ya, sudah dibekali dengan metode pelaksanaannya. Artinya di dalam metode pelaksanaan itu kan ada sistem zoning gitu. Sistem zoning itu adalah untuk memudahkan di dalam memonitor pekerjaan gitu ya. Nah, jadi tulangan nantinya dirancang berdasarkan sistem zoning gitu aja, supaya mudah dikendalikannya dan mudah dimonitornya ya. Kemudian tergantung dari metode pelaksanaan pengecorannya ya. Kalau mulai pengecoran dari kiri ke kanan, maka pemutusan tulangannya juga harus menyesuaikan gitu ya. Jangan sampai tulangan diputus di 3/4 bentang ya. Jadi tulangan harus diputus di 1/4 bentang awal gitu kan ya. Jadi disesuaikan dengan metode pelaksanaan pengecorannya ya. Jadi jangan diputus di 3/4 ya. Nanti mengenai hal-hal itu akan disampaikan di penjelasannya ya. Nah, kemudian ini hanya sebagai pesan aja ya. Jangan sampai pemahaman yang sudah disampaikan dengan penjelasan-penjelasan di mata kuliah ini begitu lagi ketemu dengan pembahasan yang lain gitu ya. Karena bisa melihatnya dari peraturan aja gitu aja. Jadi kalau peraturan yang lama ya sebaiknya jangan digunakan gitu aja. Jadi kita mengacu kepada peraturan-peraturan yang baru saja gitu aja. Supaya apa? Supaya apa yang dikerjakan itu atau apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan yang dikerjakan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ngitungnya pakai peraturan lama, maka tidak akan sesuai dengan apa yang dilaksanakan ya. Karena kalau dilaksanakan kan mengacu kepada peraturan-peraturan baru gitu kan. Sampai sekarang masih ada ya, terutama yang mengerjakan di tugas akhir itu masih menggunakan peraturan lama gitu kan. Padahal gambar-gambarnya sudah peraturan baru gitu ya. Jadi kalau di cross check mengenai volume tulangan itu jelas akan beda gitu ya. Memang di tugas akhir itu tugas akhir yang sudah dikerjakan ya. Sebelumnya itu masih banyak kekurangannya, tetapi itulah hasil dari karya mahasiswa tahun-tahun sebelumnya ya. Oleh karena itu setiap tahun akan selalu terus dikoreksi gitu ya. Nah, jika Anda nanti kalau masuk ke tugas akhir jangan sampai menggunakan data yang peraturan lama gitu ya. Nah, begitu pula nanti sebentar lagi Anda akan memasuki PKL gitu ya. Nah, ini kalau tahun lalu Bapak diminta untuk memberikan pembekalannya kepada mahasiswa yang akan PKL gitu ya. Diberi pembekalan untuk metodenya gitu ya. Tetapi hasilnya kan jauh dari harapan gitu ya. Jauh dari harapan. Nah, sekarang kelihatannya pembekalannya kan diserahkan ke wali kelas ya, atau kepada panitia gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah gitu ya. Jadi apa yang disampaikan di pembekalan itu kalah juga gitu ya, sama laporan PKL yang dibuat sama kakak kelasnya gitu ya. Kalah juga, padahal isi laporan itu belum tentu benar semuanya gitu ya. Jadi masih banyak mengenai kekurangannya ya. Nah, sebagai pengalaman saja bahwa yang tugas akhir sekarang ya, sewaktu masih mengambil PKL-nya itu masih banyak yang
judulnya kelihatannya keren gitu ya, tapi isinya tidak ada apa-apanya. Metode itu ya, itu outputnya harus jelas istilahnya. Outputnya harus jelas. Jadi kalau kita bicara metode itu ada aturan-aturannya, tidak bercerita gitu aja. Begitu pula nanti mengerjakan tulangan itu kan ada metode-metode yang terkaitnya ya. Jadi ada metode fabrikasi dan ada metode yang dipasang atau dirakit langsung di lokasi pekerjaan saja. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan tulangan, gitu. Nah itu tujuannya juga kan berbeda ya, tujuannya berbeda. Nah, kalau sudah mengikuti metode fabrikasi berarti tujuannya jelas bahwa proyek itu harus dikerjakan sesegera mungkin itu ya. Jadi artinya bahwa proyek itu harus dilaksanakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu aja. Nah kalau dengan metode yang dipasang di tempat gitu aja, ya tentu saja pekerjaannya akan lambat gitu. Nah karena juga harus bisa memahami kenapa tulangan itu menggunakan metode fabrikasi ya, pengerjaannya. Yaitu dalam rangka mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan yang mempengaruhi kritis gitu ya. Jadi tulangan itu kan kalau masih dikerjakan langsung di tempat, dipasang di tempat ya, itu akan menjadi pekerjaan yang kritis gitu ya. Karena itu di beberapa proyek yang besar itu pekerjaan tulangan sudah dikeluarkan. Jadi menggunakan metode fabrikasi kan. Oke, itu untuk tambahannya. Nah, sekarang kita lihat mengenai penjelasannya ya. Kita lihat dulu yang inilah. Sesuai dengan urutan babnya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ini bab 1 ya. Jadi untuk menghitung panjang tulangan yang di bengkok. Jadi yang pertama itu harus ada denahnya dulu supaya kita mengetahui tulangan mana yang akan dibengkok gitu ya. Untuk melihat tipe-tipenya yang sama dan yang tidak sama gitu aja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung tulangannya. Jadi kalau untuk tulangan kolom, jadi perhatikan denah, tipe kolom, gambar potongan, serta rencana pemutusan dan penyambungan tulangannya. Jadi tadi sudah disampaikan ini. Nah di sini pemutusan tulangannya di seperempat bentang bawah ya. Kalau poin yang tadi di tengah-tengah ini gitu ya. Nah, memang hasil perencanaan bermacam-macam gitu aja. Bermacam-macam hasil perencanaan itu. Nah, tetapi tujuannya memang sama gitu aja. Apakah mau seperti ini diputusnya ya tergantung dari gambar yang ada. Karena gambar yang ada itu sudah disesuaikan dengan kekuatan yang dihasilkan gitu aja. Jadi kalau di gambar PowerPoint-nya atau di gambar rencananya pemutusan tulangan seperti ini ya dilaksanakannya seperti ini, jangan diambil di tengah-tengah ya. Kecuali hasil revisi dari konsultan perencananya atau
setelah berdiskusi dengan konsultan pengawas. Jadi ini kebetulan ini di seperempat bentang. Kadang-kadang 40D itu yang munculnya ya, tulangan di atas. Ya nggak apa-apa, itu kan tergantung dari hasil perencanaannya. Oke, ini tinggal dimasukkan nanti dihitung, masukkan ke dalam tabelnya ya. Nah, yang Bapak akan jelaskan lebih rinci itu di baloknya ya. Jadi tinggal diikuti untuk penurunan kolom maupun lantai ya. Nah, sekarang masuk ke balok ya. Jadi balok itu harus dilihat arah as baloknya yang akan dihitung. Karena di denah itu tentu saja akan terdapat beberapa tipe balok. Ya. Nah, makanya nantinya harus jelas pengurutannya, jangan sampai ngacak gitu ya. Dari as balok itu. Jadi satu as itu ada berapa tipe balok, itu disoket dulu. Baik dimensinya maupun panjang bentangnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan potongannya. Nah ini kadang-kadang memahami gambar ini seolah-olah asing gitu ya. Padahal ini kalau kita sudah belajar struktur beton gitu kan, ini kan tidak asing gitu ya. Mana yang diputus, mana yang menerus gitu ya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini, gambar seperti ini kan ya, walaupun tidak ada penamaannya, harusnya kalau sudah belajar struktur beton kan bisa memahaminya secara langsung. Ya. Kalau seperti ini, gambar yang di samping kiri, ini kalau dalam struktur gedung di lantai atas, ini jelas, ini untuk tumpuan dan ini jelas untuk lapangan. Kecuali untuk lantai basement, kebalikannya ya. Ini lapangan, ini tumpuan gitu. Kalau lantai basementnya berair gitu ya. Beda. Kalau untuk struktur gedung non elevasi seperti ini, pasti ini ada di atas gitu ya. Kalau sudah ada di atas, berarti ini cara membacanya ini tumpuan, ini lapangan. Di tumpuan jumlahnya ada 5, di lapangan ada 3. Nah, berarti yang menerusnya itu ada 3, yang diputusnya ada 2. Begitu pula lapangan, yang menerusnya ada 3, yang diputusnya ada 2. Nah ini cara membaca gambarnya seperti ini kan ya. Nah kemudian nanti dibuatkan tabelnya supaya mudah dipahami. Ini tumpuan, ini lapangan. Ya. Ini masih salah ya, sengaja dibuat salah. Kemudian ada tulangan pinggang, nah ini pinggang itu ada 2 buah. Kemudian sekang tumpuan, nah ini pun kelihatan. Jaraknya 10 cm, lapangannya 20 cm. Nah ini pertanyaan, tulangan menerus atas ada berapa buah? Di gambar ini. Tulangan menerus atas ada berapa buah? 2. Tulangan menerus bawah ada berapa? Ayo. Tulangan menerus atas ada berapa buah? Tulangan menerus bawah ada berapa buah? Ayo jawab. Atasnya 3, bawahnya 2, bukan Pak? Ayo yang jelas, yang jelas. Tadi kan kata Bapak, kalau sudah belajar mengenai struktur, harusnya sudah bisa. Gitu. Karena apa? Karena hasil dari perencanaan itu kan diseket buat drafter gitu kan. Nah kalau
cara menerjemahkan yang tidak bisa, maka drafter tidak bisa menggambar gitu. Ayo, tulang atas menerus berapa buah, tulangan bawah menerus berapa buah? Ayo. 2 atas 2 bawah. Menerus. 3 bukan, Pak. Coba yang pasti itu. Jangan diakhiri lagi dengan pertanyaan. Atas 3 bawah 3, Pak. Siapa yang jawab barusan? Ayo ulangi, siapa yang jawab barusan? Atas 3 bawah 3, Pak. Yakin? Ada sih. Yakin, Pak. Coba yang Putri tadi menjawab. Berubah pikiran atau tetap? Tetap 3, Pak. 3 atas 3 bawah. Bukan tadi yang menjawab 2. Siapa tadi yang menjawab 2 itu? Berubah pikiran menjadi 3 atau tetap 2? Masih Pak? Gimana masih Pak Nadia? Ya, Pak. Berubah pikiran? Kalau menurut si Fama yang 3, Pak. Yang 3. Mbak Trina, gimana Mbak Trina? Ada Mbak Trina, ada. Bapak Trinanya tadi sinyalnya lup-lup Pak katanya. Sinyalnya lup-lup ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini diganti 3 ya. Nah, gunanya tabel seperti ini itu adalah untuk mempermudah menghitungnya ya, disesuaikan dengan tipenya. Nanti tinggal ditambahin aja panjang bentangnya berapa gitu. Oke, untuk berikutnya, nah ini harus memperhatikan mengenai yang dinamakan kait ya. Karena kait itu ada 2 ya, peruntukannya ada kait ujung, ada kait pengikat atau sengkang gitu. Nah itu panjangnya berbeda dan bentuknya juga beda gitu ya. Ini yang pertama kita lihat dulu kait ujung gitu. Kait ujung ada yang di bengkok 180 derajat dan ada yang di bengkok 90 derajat. Nah, kebanyakannya di bengkoknya 90 derajat seperti ini. Nah, ini aturan ininya harus dipahami. Kait ujung itu minimal 12D ya. Kemudian nanti lingkarannya berapa sehingga kita bisa menghitung panjang ininya berapa gitu kan ya. Apakah ini menerus atau hanya tumpuan saja gitu. Nah, panjang lingkaran ini, yang 1/4 lingkaran ini tergantung dari diameter ininya dan tergantung dari diameter besi tulangannya dan tergantung dari
posisinya ya, apakah di ujung atau sengkang, ini lain ya. Makanya harus dilihat di tabel ininya ya. Begitu pula untuk sengkang, dilihat di tabel ininya ya. Nah, kalau sudah bisa mengetahui itu mengenai itu kait ujung, itu kait sengkang gitu kan ya, atau kait pengikat, nah baru kita lihat ke aturan ininya. Aturan untuk penempatan atau pemasangan tulangannya. Jadi secara umum digambarkan adalah seperti ini. Secara umum. Terutama ini untuk tulangan tumpuan ujung maupun tumpuan menerus maupun tulangan lapangan. Kalau yang lurus-lurus, tulangan menerus ya artinya baik atas maupun bawah, nah tinggal menyesuaikan dengan hasil perancangan. Biasanya ada guideline-nya lagi kalau gambarnya dibuat secara detail. Tetapi kalau tidak ada ya kita bisa berkonsultasi dengan konsultan pengawas. Dengan terlebih dahulu kita menerjemahkannya ya. Bahwa di dalam peraturan itu tulangan-tulangan itu ya diputusnya itu di tulangan bawah ya, diputusnya itu di tumpuan ya, di tumpuan. Kalau Anda baca-baca peraturan. Tapi kebanyakannya bahwa tulangan itu tidak diputus di dalam pelaksanaannya. Tapi disambung-sambung. Nah, mengenai cara penyambungannya, nah itu yang perlu hati-hati. Karena untuk tulangan yang di atas itu tidak boleh ada sambungan di bagian tengah. Diusahakan mendekati ke arah 1/4 tumpuan. Nah, seperti ini. Kalau tulangannya lurus, maka diharapkan melewati tumpuan berikutnya ya, 1/4 maksimum yang perlu disambung lagi. Nah, kalau memang adanya di sekitar di tengah-tengah ini, nah itu yang perlu hati-hati. Sambungannya jangan dibuat sesuai dengan panjang sambungan, terus dilebihkan gitu ya. Memang di lapangan suka ada yang dipasang sambungannya di tengah-tengah. Karena menyesuaikan dengan panjang bentang, menyesuaikan dengan tulangan yang ada, misalkan 12 meter sepanjang tulangan langsung dipasang gitu kan ya. Itu hati-hati nanti. Jangan diterjemahkan sambungannya 40D gitu ya. Terus dilebihkan tuh ya. Jadi kalau dilebihkan sudah dianggap nanti batang yang utuh. Dan harus disiksa juga ya. Jangan sampai itu garis. Oleh karena itu dilebihkan itu adalah untuk mengantisipasi seolah-olah dibuat zigzag gitu ya. Nah, di dalam peraturan-peraturan mengenai pemasangan tulangan, ya, jadi hanya diizinkan di bagian bawahnya sambungan tulangan seperti ini. Kalau untuk yang menerus-menerus, ini kalau Anda baca beberapa peraturan seperti ini. Nah, bagaimana tulangan atasnya, yaitu seperti Bapak sampaikan tadi, diputus setelah 1/4 bentang, disambung lagi. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini, harus hati-hati, jangan menggunakan yang ini, yang 40D. Dilebihkan aja. Jadi seolah-olah menjadi batang yang utuh ya. Nah, di sini dengan adanya aturan-aturan seperti ini, maka Anda bisa membuat sketsa dari tulangan-tulangan yang akan dikerjakan, kemudian diberi kode kan, diberi kode. Terserah ya, kodenya berapa gitu. Di sini kode 01 itu tulangan balok atas tapi menerus.
Jadi termasuk sambungannya ya. Satu halnya, ya berarti panjangnya kan sama ya. Cuma beda posisi di standar BBS. Kalau beda posisi harus dibuat kode yang berbeda. Ya. Kemudian kode 02 adalah tumpuan ujung. Kemudian kode 03 adalah yang menerus yang ini. Ini yang ujung. Kemudian yang 4 lapangan berarti yang ini. Tulangan pinggang berarti yang di samping ini ya. Di samping. Kemudian yang terakhir adalah sengkang. Nah, kemudian dihitung satu persatu dari bentuk-bentuk yang diberi kode itu. Sesuai dengan posisinya. Nah, misalkan kode 01 tulangan menerus atas. Nah, di sini A-nya kan udah jelas sesuai peraturan adalah 12 D kan ya. Ini diameternya 19. Selain gambar di atas kalau tidak salah. Nah, ini. Gambar di atas. Nah, kemudian C-nya berapa? C-nya seperempat PD. Jadi D-pen yang ini ditambah 2 kali diameternya jadi seperempat. C-nya seperempat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah B-nya berapa gitu. Nah, ini karena menerus, harus hati-hati di sini. Diputus setelah melewati tumpuan menerus ya, sudah seperempat bentang bersih. Untuk tulangan atas menerus tidak boleh ada sambungan sekitar tengah bentang. Kecuali untuk tulangan bawah. Nah, tetapi sekali lagi tadi disampaikan ini sebenarnya boleh, tapi jangan dibuat panjang sambungannya. Jangan dibuat 40D ya, pasti dilebihkan. Jadi seolah-olah nanti dianggap menjadi batang yang utuh ya. Jadi kalau di bawah sambungannya boleh 40D. Nah, dari perhitungan yang tadi ini, yang menerus ini, nah sekarang bisa dilihat berapa sih panjang tulangan menerus atas itu ya, L sama dengan A yang 12D itu ditambah C dulu ya, yang seperempat PD itu ditambah B ditambah sambungannya. Kemudian kalau masih ada lagi tentang berikutnya ditambah D lagi. Ini bisa 12 meter ya. Yang B ini juga sebenarnya bisa 12 meter. Tapi hati-hati harus melewati sambungannya, bentangnya atau tumpuannya sekitar maksimum seperempat gitu ya. Seperempat bentang. Jika masih ada lagi terus gitu ya. Diakhiri dengan C-nya berapa, kemudian A-nya berapa. Itu adalah untuk tulangan menerus atas. Nah, yang bawah juga sama ya. Kode 01 aja. Jadi panjang L-nya sama dengan panjang. Untuk tulangan menerus bawah, panjang L-nya sama dengan tulangan menerus atas. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan yang B ininya. Kalau hitungan menerus. Tetapi kalau untuk tulangan tumpuan ujung, nah ini. Jadi A ditambah C dari yang tadi itu tambah B. Nah, B-nya di sini adalah 15D ditambah seperempat bentang bersih ditambah lebar kolom, tapi dikurangi lagi selimut beton, dikurangi yang seperempat PD-nya ya. Nah, jadi tulangan yang masuk ke sini ini kan ya. Ini seperempatnya ditambah 15D ditambah dengan lebar kolom dikurangi selimut beton dikurangi yang
seperempat lingkaran ini ditambah 12D ini untuk yang tumpuan ujung ini. Jadi A-nya ini ya. A tambah C tambah B. B-nya berapa? B-nya adalah ini. Kan sudah dihitungkan di sini. Ini semacam C-nya ini. Atau sama dengan C-nya ini. Nah, kemudian dari hasil-hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel PBS. Nah, seperti ini. Nah, ini diambilkan dari tugas mahasiswa yang tahun sebelumnya ya. Tetapi ini masih ada yang kurang di dalam tabel ini. Adalah jumlahnya ya. Dari setiap tulangan yang dibengkok ini tidak ada jumlahnya. Nah, ini lapangannya ya. Jadi ini menerus, dihitung menerus, yang panjangnya segini. Ini juga menerus panjangnya. Ini tumpuan. Ini yang tulangan itu. Tulangan apa namanya? Pinggangnya ya. Yang tumpuan ujungnya adalah ini. Karena beda bentang seperti ini kan. Karena juga pasti akan ada yang beda bentang. Kemudian tadi juga disampaikan di sini keterangannya diisi oleh sisa digunakan untuk kode berapa. Ini disebutkan sisanya ada 6. Digunakan untuk kode-kode yang lain. Nah ini sisa 6 ini digunakan untuk kode yang ini. Dan kode yang ini. Nah di sini dirujuk kembali menggunakan nama sisa dari alat 1. Jadi saling merujuk ya. Nah jadi sekali lagi poin 1 itu nanti diakhiri dengan tabel PBS seperti ini. Nah ini yang dibutuhkan oleh beberapa pihak seperti yang disampaikan tadi, dari mulai sheet engineer, pelaksana, mandor, kepala tukang, dan pekerja ya. Mungkin nanti kalau masalah mandor dibutuhkannya adalah total berat ininya nanti di sini ya, ada jumlah. Ya, biasanya mandor kan suka memborong pekerjaannya ya, yang berkaitan dengan rupiahnya ya. Jadi tinggal di total beratnya nanti akan diperoleh nilai rupiahnya ya. Oke, untuk poin 1 ada yang ingin disampaikan sebelum berlanjut ke yang berikutnya. Belum ada yang ditanyakan, Pak. Nah, jadi poin 1 itu barusan penjelasannya ya sudah sampai kepada format PBS. Jadi ini merupakan akhir dari pengerjaan isi laporan ya untuk poin 1 ya. Jadi diakhiri dengan format PBS karena format PBS itu diperlukan oleh hampir semua pihak ya,
kecuali konsultan pengawas ya. Konsultan pengawas kan hanya dari schedule utamanya aja. Kalau schedule penulangan kita ngelihat progresnya aja ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, ini jumlahnya kelihatan unlimited ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke penjelasan yang berikutnya. Untuk perhitungan kebutuhan jumlah tulangan, kemudian sisa tulangan, dan nantinya kesimpulannya ya. Nah, kita lanjut dulu yang tadi. Nah, jadi nanti setelah tabelnya dibuat, nah di sini ada catatannya, tabel di atas untuk contoh WWS palokannya. Jadi setiap tulangan balok yang akan dibuat terlebih dahulu dihitung panjangnya. Kita menegaskan kembali, kemudian kita tahu bahwa panjang tulangan yang ada dipasang panjangnya 12 meter. Nah ini diberi contoh tadi kan ya. Jadi untuk kode 0A1 itu kan panjang totalnya 20 meter lebih ya, hampir 21. Nah sementara kita tahu bahwa satu batang itu 12 meter, berarti kalau 2 batang kan 24. 12 meter dikurangi ini, ada sisa ya, sekitar 3 meter ini. Ada sisa sekitar 3 meter. Kemudian kita lihat lagi di kode yang lain. Nah ini kode yang lain. Bahwa kalau ada sisa 3 meter itu bisa digunakan untuk kode ini kan. Kode 04A. Karena panjangnya hanya 2,35. Maka yang ini tuh bisa menggunakan sisa kan. Bisa menggunakan sisa. Nah, jadi seperti itu kan ya. Tetapi di sini harus hati-hati bahwa ini harus disesuaikan dengan rencana strukturnya ya. Apakah apakah pemutusan tulangannya itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak gitu. Jadi nanti perlu dicek lagi ke gambar yang sebenarnya ini ya. Yang sisa 3 meter ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, tapi ini sebaiknya nanti di penjelasan berikutnya ya kalau ini. Yang ini supaya lebih jelas di penjelasan Excel-nya aja ya. Nah nanti untuk penjelasan 4 rantai ya, di pertemuan berikutnya aja ya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan poin 2, poin 3, dan poin 4. Kita lihat aja penjelasan yang ini ya. Sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Nah, nanti untuk kolom sekali lagi merancang tulangannya
untuk lantai 1 dan lantai 2 ya. Jadi panjang tulangannya adalah ini ya. Oke ya. Untuk kolomnya. Oke, Bapak menjelaskannya pakai ini aja. Dari data tugas yang tadi ya. Dicontoh, coba perhatikan. Ini lihat aja kodenya, jangan lihat panjangnya ya. Karena ini hanya untuk memberi penjelasan ke poin isi laporan untuk poin 2, poin 3, dan poin 4. Ini misalnya di kode 01 dibutuhkan panjang L totalnya itu 6.500 mm atau sekitar 6,5 meter ya. Banyaknya 100 buah. Ini kan ya, jumlahnya 100 buah. Ini dihapus dulu biar ada paham. Oke, ini aja. Sekali lagi coba perhatikan kode 01. Panjang tulangan yang dibengkoknya adalah 6.500 mm atau 6,5 meter. Dibutuhkan 100 buah. Kita tahu bahwa panjang tulangan itu 12 meter ya. Kalau kita mengambil 1, kemudian digunakan untuk kebutuhan kode 01, sisanya berapa meter? 5.500 mm. Lima 5.500 meter. Berarti sebentar supaya tidak salah. Supaya tidak salah ya. Ini dia. Oke ya. Jadi kode 01 itu panjangnya 6.500 mm, kode 02 panjangnya 5.000 mm, kemudian jumlahnya masing-masing 100 buahnya.
Oke, bisa dipahami ini? Halo, sampai sini yang diberi kuning ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, tadi setelah dihitung satu buah untuk kode 01 ya, dari satu batang 12 meter ini, maka ini sisanya segini hanya. Sisanya adalah 5.500 mm. Nah, sisa ini bisa digunakan untuk kode 02. Ya, kode ini masih bisa digunakan untuk kode yang ini. Berapa sisanya? Ayo, berapa sisanya? 500, Pak. 500 meter. 500, Milimeter. Milimeter. Nah, ini nanti di list ya. Di list sesuai diameternya. Apakah masih bisa digunakan lagi atau tidak. Nah, kalau tidak bisa digunakannya terus saja di list ya. Disesuaikan dengan diameternya. Nah, ini kode 01 itu adalah diameternya 16 ya. Sama dengan kode 02 diameternya 16. Nah, pertanyaannya, yang dibeli untuk batang satu berapa batang? Atau yang dibutuhkan untuk kode 01 berapa batang? 100. 100, Pak. Ulangi lagi, berapa batang? 100 batang. Untuk kode 02-nya berapa batang? Halo, untuk kode 02-nya berapa batang? 0, Yang Pak. harus dibelinya 0. Yang bawah. Iya, untuk kode 02 dibutuhkan berapa batang? 100 batang sisa dari kode 01, Pak. Enggak. Untuk ini untuk menjawab nomor 2 kan? Berapa batang yang harus diadakan atau berapa batang harus dibeli gitu? Berapa batang? Untuk kode 02-nya. 0 batang, Pak. Hah? Halo? 0. Nah, jadi untuk memenuhi kode 01 dan kode 02 itu hanya dibutuhkan adalah 100 batangnya. Yang lainnya bisa dipahami? Yang lainnya bisa memahami yang lainnya? Bisa, Pak. Nah, tadi sudah disampaikan, ini sisanya di list kan ya. Total sisanya berapa meter? Halo? Total sisanya berapa meter? .050.000 milimeter, Pak. Iya, berapa meter? 50 meter. Yang dibelinya berapa meter? 1.200 meter, Pak. Jadi ini yang dibelinya 1.200 meter. Total sisanya 50 meter gitu kan ya. Nah, ini diberi nanti diisi di keterangannya ya. Sisa ini digunakan untuk kode 01B. Maaf. Kode 02 ya.
dari kode 02 menggunakan seluruhnya sisa dari kode 01 kan. Untuk isi ininya. Oke, jadi ini poin 2 sudah kejawab. Poin 3 sudah kejawab. Tinggal poin 4. Nah, tadi ini dibelinya berapa batang? Tadi dibelinya berapa batang atau berapa lente? 100, Pak. 100, Pak. Terus sisanya ini, jadi untuk kebutuhannya 100 batang, sisanya berapa? 50 meter kan gitu. Nah, berapa persentasenya ya untuk bisa dibuat kesimpulan. Nah, berarti 50 per 1.200 dikali 100 kan ya. Jadi ketemunya 40,1667% atau 40,2% kan ya. 4,2% lah gitu kan ya. Nah, ini lebih kecil dari 10%, maka dikatakan ekonomis. Nah, ini untuk menjawab isi laporan itu, jadi sekali lagi harus dibedah dari pendetailan dari tipe-tipenya, kemudian dihitung panjang tulangan yang dibengkok itu, kemudian dihitung kebutuhan jumlah batang yang diperlukannya, disesuaikan dengan perhitungan dari poin 1. Nanti akan ketemu sisa tulangan yang memang tidak bisa digunakan lagi. Kemudian akhirnya dibuat kesimpulannya persentasenya ya. Apakah ekonomis atau tidak. Sementara kita break dulu sekitar 2-3 menit ya. Ada kemenangan.
Oke, ada yang disampaikan nggak? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk tulangan pinggang itu Pak, kaitnya sama Pak 12D? Atau Sama. bagaimana Pak? Sama ya? Sama 12D. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Halo, yang lainnya? Bapak mau bertanya, Ya, silakan. kalau berkebutuhan Ini suaranya putus-putus. Mbak Mila, suaranya Halo? putus-putus. Ya, kalau sekarang gimana Pak? iya. Sok, silakan. Kan ini kita yang nomor 4 tuh kan dicari nilai ekonomisnya ya Pak. Nah untuk Ya. nilai ekonomisnya tuh per kebutuhan si jenis tulangannya atau keseluruhannya buat Per nentuin diameter. nilai ekonomis. Per Oh diameter. iya Pak. Per diameter ya. Setelah ditotal per diameter nanti akan kelihatan kan ekonomis tidaknya ya. Jangan dijumlah semuanya ya. Oh iya. Halo, yang lainnya lagi? Yang lainnya lagi? Masih ada? Atau kira-kira penjelasan barusan bisa kebayang gitu? Bisa kebayang dulu lah. Bisa Pak kalau terbaik. Ya kan minimal punya bayangan dulu sebelum Anda mengerjakan gitu. Kalau tidak punya bayangan ya jelas tidak bisa mengerjakan gitu. Gimana yang lainnya? Yang lainnya nih gimana nih? Suaranya belum kedengaran. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tulangan yang digunakan, tulangan ulir atau tulangan polos Pak? Tulangan uril ya, sesuai dengan job. Sesuai dengan job. Kolom balok lantai. Untuk jumlah-jumlahnya juga sama sesuai dengan job itu ya, job kolom balok lantai. Iya Pak, makasih Pak. Tulangan kolom maupun balok. Cuma pelatnya nanti ada penjelasan di akhir ya. Kalau kelas Anda bloknya full 2 minggu ya? Ya Pak, 2 minggu Pak. Ya, jadi cukup leluasa lah waktunya ya.
untuk penjelasan gitu, luasa. Oke, masih ada nggak? Kalau nggak ada, kita diskusi itunya, diskusi apa namanya, teknis untuk perkuliahannya ya, karena hari Kamis kan bentrok gitu kan ya. Kemudian kita punya waktu 2 hari besok itu, Selasa, Rabu, sebelum nanti gabung lagi dengan yang baja ya. Jadi setelah Rabu itu mulai Kamis pasti akan bersatu dengan baja gitu. Oke, masih ada lagi pertanyaan nggak? Halo? Masih ada? Atau cukup dulu? Cukup dulu, Pak. Ya, oke, kalau cukup kita ya bukan diskusi sebenarnya ya. Jadi informasi awal dulu aja lah. Jadi nanti setelah hari Rabu kan di Kamis itu jadwal ini kan bentrok gitu kan ya. Nah, Bapak juga belum menginfokan ke kelas 2B. Kalau tidak salah 2B ya, 2B gedung. Apakah akan pagi atau siang gitu ya. Karena Bapak juga belum tahu jadwal yang baja apakah akan pagi atau siang juga ya. Nanti akan diinformasikan ya hari Rabu mungkin, hari Rabu. Apakah Anda akan masuknya tetap pagi, kemudian Anda siangnya ke baja. Nah, sementara Bapak akan gabung dengan kelas 2B gitu. Nah kalau dari pagi kan kita nggak masalah gitu ya, tapi kalau siang, nah itu akan masalahnya gini, dengan kelas B-nya bagaimana gitu kan. Nah jadi nanti akan ketahuan waktunya lah sekitar hari Rabu ya. Bapak juga akan menginfokan dulu ke kelas 2B, kemudian diinfokan dulu ke baja gitu kan. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan ya. Jadi untuk besok kita akan masuk jam berapa? Halo? Untuk besok Selasa dan Rabu akan masuk jam berapa? Halo? Bagaimana kalau pagi, Pak? Iya, pagi jam berapa? Jam 8, Pak. Jam 8, Pak. 8, Pak. Ya boleh, jam 8 ya. Jam 8, tapi kan tinggal ininya aja, tinggal penjelasan-penjelasan sedikit-sedikit ya. Dan nanti akan direview untuk seluruh materi gitu ya. Untuk apa sih, menegaskan kembali bahwa di pekerjaan beton itu memang ada poin-poin penting ya. Artinya quality controlnya harus berjalan gitu. Oke, besok mulai jam 8.30, jam 8.00. Kemudian mohon disiapkan Zoom-nya aja ya. Baik, Pak. Mau tanya, Pak, kalau yang tadi materi yang dijelaskan sama Bapak, Pak, apakah bakal dibagikan, Pak? Oh, itu untuk penjelasan aja itu mah. Makanya itu aja di screenshot aja ya. Halo? Iya, Pak. Itu kan pemahaman. Jadi di screenshot aja. Karena materi itu kan sudah disampaikan
sebelum-sebelumnya itu hanya gabungan-gabungan aja gitu. Tidak ada hal-hal yang lain. Sementara yang di Wood itu kan hanya contoh-contoh aja, contoh-contoh dari tugas-tugas sebelumnya gitu ya. Jadi sebenarnya Anda juga bisa mencontoh dari kakak kelas yang sudah mengerjakan UBS, tetapi sekali lagi jangan dicontoh bulat-bulat, karena tidak semua tugas yang sudah itu betul gitu kan ya. Betul. Tugas itu kebanyakannya hanya konsumsi untuk pribadi gitu ya, jadi hanya bisa dipahami oleh pribadi, jadi tidak dirinci sesuai dengan isi laporan ini gitu kan. Seperti poin 1 diakhiri dengan format UBS, poin 2 di akhirnya itu diakhiri untuk setiap diameter tulangan itu dibutuhkan berapa batangnya gitu kan ya. Ada. Kemudian sisa tulangannya juga sama, setelah dihitung diakhiri dengan tabel gitu ya, bahwa diameter sekian, sisanya sekian meter, diameter sekian, sisanya sekian meter gitu ya. Nah, kemudian kalau yang poin 4 merupakan persentase ya dari poin 3 gitu. Kira-kira begitu. Halo, bisa dipahami? Halo, pada kemana nih? Bisa, Pak. Insya Allah Pak bisa. Ya, ya. Insya Allah, Pak. Nah, sekarang tinggal di itu aja didiskusikan lagi kelompoknya ya, karena ada perubahan kelompok dari 24 menjadi 12. Jadi besok mohon info itu sudah ada perubahannya, bahwa kelompok 1 dikerjakan oleh siapa gitu kan. Kelompok 2 dikerjakan oleh siapa dan seterusnya ya. Sampai 12 kelompok. Ini mohon ke PJ di list itunya ya, nama kelompoknya ya. Supaya Bapak bisa tahu kemudian kelompok mana aja yang sudah bisa memahami tentang mengerjakan tulangan. Jadi itu bisa dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri, kita foto bareng dulu ya. Sudah, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Ya, tanyakan on cam. Siapa yang mau foto? Yang tadi belum di-share ya, Mas Fahmi ya? Oh iya, Pak. Baru dikirim ke grup kelas. Ntar di forward. Ya. Muhammad Rizky, sehat Muhammad Rizky? Kita masih Sehat ngantuk. Pak, alhamdulillah Pak. Ini Muhammad Rizky. Begadang nonton bola kelihatannya. Enggak Pak. Kelihatannya ngantuk gitu. Nah gitu, ada senyumnya sedikit. Jadi kelihatan semangatnya ya. Ayo silakan dipoto. Ya, langsung aja. 1, 2, 3. Diulangi lagi, takut gagal. Sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Udah, Pak.
Udah. Ya kalau sudah ya, jadi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Selebihnya silakan dikerjakan supaya besok sudah ada hasilnya ya, walaupun sedikit tetapi sudah bisa mencerminkannya bahwa pekerjaan BBS itu adalah seperti itu ya. Oke, nanti siapa aja yang mewakili ya untuk bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Anda ditanya. Yang tidak hadir hanya satu ya, Mbak Peter aja ya. Dua Bapak sama Ican. Si siapa? Ihsan Paulianto, Pak. Oh, Mas Ihsan ya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya oke, terima kasih ya. Ya kita akhiri saja ya. Jadi program hari ini sampai di sini atau cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Bapak mohon izin untuk lab ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama.